Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia, Masjid Jami Al-Mujahidin. Di majelis kita bersama para remaja yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Adabul Insan. Masih seputar tentang masalah adab berdoa, adab dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabid du'a an yuliha fid du'a. Hendaknya ketika kita berdoa kita betul-betul yuliha, memohon, mengemis dalam berdoa. Jadi kalau kita minta sama Allah kudu sungguh-sungguh, beneran minta gitu. Wa yukarrirahu salasan, hendaknya diulang tuh doa sebanyak tiga kali. Sama kayak kita di dalam baca surat Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu. Ada yang menganjurkan baca diulang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu diulang berapa? Dan juga disunahkan mengulang kalimat Rabbana. Berapa kali disunahkan membaca Rabbana itu? Ada yang mengatakan baca Rabbana itu disunahkan 3 kali. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Dari mana? Dari Al-Baqarah lagi. Tadi kita baca doa apa tadi? Rabbana la tu'akhidna. Rabbana 1. Rabbana wala tahmil alaina. Berapa? 2. Rabbana wala tuhammilna. Berapa? Jadi kalau kita pengen mengulang kalimatnya bisa kita ulang, Rabbananya kita ulang 3 kali. Atau wa'fu anna waghfir lana warhamna, kita ulang 3 kali. Nah, ada lagi yang mengatakan kalimat Rabbana bukan 3 kali diulangnya. Berapa kali diulangnya? Silahkan buka surat Ali Imran ayat terakhir tuh. Di situ ada kalimat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh dhalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang mengatakan 5 kali baca Rabbana. Setelah 5 kali baca Rabbana, Allah sebutkan fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka mengijabah doa mereka. Jadi setelah 5 kali Rabbana, fastajaba lahum rabbuhum, Allah ijabah doanya. Jadi ada yang mengatakan kalau pengen mengulang doa Rabbana 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Makanya dalam kitab di ulami ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ada kan? Gimana kata saya? Bil Mustafan fa'na ajib da'wana antalana ya dzukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Diulang enggak ya Rabbananya? Dari situ. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Nah gitu. Jadi boleh kalau kita mau mengulang ya Rabbananya atau mengulang isi doanya. Dari mana isi doanya tadi? Waghfir
waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang 3 kali. Nah, tuh. Jadi kalau kita berdoa diulang terus tuh doa kita. Jangan cuma sekali. Orang yang berdoa cuma sekali, ya, nggak doa-doa lagi, tandanya kurang serius doanya. Ya. Jadi kalau kita doa, ya minta tuh sama Allah dengan sungguh-sungguh tuh. Ya. Orang aja ngemis aja mintanya sungguh-sungguh. Kasihan kasihan gitu. Itu 3 kali tuh. Ya. Kemudian an yaftatihad du'a bi dzikrillah, hendaknya membuka doa dengan menyebut nama Allah tuh. Jadi kalau kita berdoa, ya sebut dulu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Tuh buka dengan bismillah, dibuka dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita berdoa, doa yang paling bagus adalah bentuknya pujian. Ya, permintaan yang paling bagus adalah dengan cara memuji. Kita kalau minta sama orang aja kita puji gak? Ya, biar dibagi. Tuh. Apa nih yang disenengin nama firman kalau dipuji? Misalnya contoh, wah muka ente glowing banget man sekarang, masya Allah, mukanya glowing dia. Dalam hati girang, alhamdulillah. Ustadz udah makan belum? Belum sih man, ayo makan barang aneh tuh, dipuji dulu. Sama perempuan gitu juga, muji istri kita begitu juga. Jadi sebaik-baik permohonan atau permintaan adalah dengan cara memuji. Ya. Bahasa hadisnya, afdolud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik kita berdoa, ya, seafdol-afdolnya doa adalah alhamdulillah. Ya. Jadi kalau orang doa nih misalnya nih, dia nggak baca apa-apa kecuali alhamdulillah, itu udah doa. Dia nggak baca Rabbana hablana, dia nggak baca Rabbana atina, cuman alhamdulillah, alhamdulillah, itu doa udah. Sudah cukup itu sebagai doa. Nggak perlu doa-doa yang lain tuh. Cuman kalau kita baca lain ya silahkan itu ya. Seandainya ada orang doa cuman alhamdulillah, udah cukup. Ya. Li'anna Allah Ta'ala ya'lam ma fi sudurina, karena Allah udah tahu yang di hati kita. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, itu indah banget ya. Dan memang cara untuk menambahkan kenikmatan adalah dengan bersyukur. Ini saya mau ngasih faidah sedikit ya. Beda antara hamdalah dengan syukur. Ya. Orang mengucapkan hamdalah, ya, itu baru satu rukun dari syukur. Karena syukur rukunnya 3. Yang pertama bil lisan, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, itu rukun syukur. Yang kedua bil arkan, dengan anggota tubuh. Yang ketiga bil jinan, dengan hati. 3 perkara kalau dikerjakan maka itu orang dianggap bersyukur. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah baru 1 rukun dari 3 tadi. Berarti lebih lengkap mana itu? Syukur, karena syukur mencakup alhamdulillah. Orang syukur pasti dibilang alhamdulillah. Nah, sekarang ada ayat bunyi gini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Ini yang banyak disalahfahami sama orang. Kalian bersyukur itu bukan mengucapkan hamdalah doang. Alhamdulillah nih. Itu benar salah satu rukun dari syukur. Syukur itu ada 3. Ya. Yang pertama lisannya mengucapkan alhamdulillah, bagian dari syukur. Tapi kalau perbuatannya, ya, tidak sesuai dengan yang diridhoi Allah, namanya nggak syukur. Ya. Jadi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, namanya belum bersyukur. Tuh. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah, gunakan
kenikmatan yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah pengen mata kita, ya Allah pengen mata kita digunakan kebaikan, pakai kebaikan. Makanya kalau ada kekurangan dari kenikmatan yang Allah kasih sama kita, itu gara-gara kita. Ya. Allah pengen mata kita digunakan buat kebaikan, tapi kita gunakan maksiat, berkurang kenikmatannya, mungkin minus, mungkin jadi plus, atau mungkin nggak bisa ngelihat, naudzubillah. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ya. Badan sehat dipakai konsumsi narkoba. Nikmat gak badan sehat? Ketika kita konsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, maka kita sedang mengurangi kenikmatan kita. Ya. Maka kalau la in syakartum, kalau kalian gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, gitu bahasanya. Ya. Yang ngajar diajarin ilmunya, yang punya badan dipakai badannya buat kebaikan, yang punya duit dipakai duitnya buat kebaikan, la azidannakum, pasti kami tambah. Bukan sekedar bilang apa? Alhamdulillah. Tuh. Ya, karena syukur beda dengan tahmid. Ya. Kalau kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, itu bagian dari syukur. Nah, jadi kalau kita tadi berdoa, kita ucapkan alhamdulillah. Tuh. Ustaz, bagaimana kalau ada orang baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin fala ba'sa bih. Ya. Itu ya khilaf bainal ulama, termasuk perbedaan perselisihan antar ulama. Kalau ada ulama mengatakan wah itu nggak boleh tuh begini, oh ya silahkan, itu pendapat. Ya. Kalau kita baca doa baca nggak hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu. Memang kalau kita baca hadisnya tidak ada kalimat hamdan syakirin hamdan na'imin, nggak ada. Sekiranya ada yang baca silahkan, nggak masalah tuh ya. Ada yang membolehkan secara ilmu bahasa Arabnya. Wala yabda abis soal, jangan langsung mulain langsung minta sama Allah, jangan langsung mulain doa. Tapi biasakan alhamdulillah. Mulai dulu dengan zikir tuh. Apalagi istighfar itu paling cakep. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim tuh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u. Nah. Atau kita kalau doa istighfarnya itu pas selesai hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Nah, itu udah istighfar tuh. Nah, habis doa itu baru doa yang lain. Jadi kalau bisa doa Allahumma ighfir lana dzunubana itu kalau bisa didahulukan dari semua doa. Ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, boleh tuh ya, baca warhamhum boleh. Ya, warhamhuma boleh. Kalau warhamhum kama rabbawna, kalau warhamhuma kama rabbayana, begitu aja. Kan doa banyak, sekian banyak doa. Nah, yang kita baca yang mana tuh itu? Yang pertama, doa buat orang, doa buat minta ampun untuk diri sendiri. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah baca hamdalah, baru kita baca sholawat tuh ya. Wa yakhtima biha aidon, dan menutup dengan keduanya pula. Ya, ditambahin tuh ya bihima ya harusnya. Menutup dengan keduanya. Dengan hamdalah juga dengan sholawat. Biasanya nih kalau orang doa depannya Allahumma kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh. Allahumma inna ya Allahumma. Nah, kalau setelahnya habis Allahumma pasti apa tuh? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina rabbana atina. Nah, kalau udah rabbana atina itu biasanya sih umumnya orang itu penutup dah. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Nah, kalau biasanya udah rabbana atina tuh biasanya udah mau kelar itu. Ya. Orang kalau doa kan panjang nih. Allahumma capek dulu. Tak kalau udah Rabbana atina naik lagi tuh. Rabbana atina Allahumma lah gitu lagi. Di prank tuh ya.
Nah, habis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Jadi mulainya alhamdulillah sholawat, nutupnya sholawat alhamdulillah. Tuh ya. Nah, itu disunnahkan setelah kita berdoa apa tuh? Usap wajah. Ya. Mengusap wajah, ya. Boleh dengan satu tangan kalau habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Satu tangan kalau habis sholat. Tangan kanan. Tapi kalau kita berdoa begini biasa usapnya dua tangan. Kalau pengen tidur, habis baca doa tidur, habis baca Al-Falaq An-Nas tiup, usapkan ke seluruh badan. Itu bedanya di situ. Nah, dikatakan dalam sebuah hadis, ya kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza da'a thalathan. Kalau berdoa, kalau manggil 3 kali. Wa idza sa'ala salasan. Kalau memohon, minta 3 kali. Ya, bahkan sering Nabi kalau ngomong tuh diulang-ulang. Nabi kalau ngomong diulang-ulang. Nabi kalau ngomong diulang-ulang. Nabi kalau ngomong diulang-ulang. Contohnya begitu tuh ya. Diulang-ulang tuh. Ya. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, inni as'alullah azza wa jalla munzu 20 sana. Saya pernah minta sama Allah sejak 20 tahun. Ya. Hajatan, satu hajat. Ya. Jadi ada sebagian ulama minta sama Allah 20 tahun cuman minta satu apa tuh? Satu hajat. Satu permohonan. Ya. Wa ma ajabani, tapi Allah belum pernah ijabah doa saya selama berapa tahun? 20 tahun tuh ya. Sabar gak tuh? Ya. Kita kadang-kadang seminggu doa belum dikabul berhenti. Ini 20 tahun. Ya. Wa ana arjul ijabah, dan aku ingin doaku diijabah sama Allah. Ya. Sa'altullah ta'ala ayyufiqani litarki ma la ya'ni. Apa permintaannya? Cuma satu. Aku minta sama Allah agar Allah memberikan aku kekuatan untuk tidak mengerjakan yang enggak manfaat. Masya Allah ya. Doanya itu doang, ya Allah, ya jangan sampai aku mengerjakan perbuatan yang tidak manfaat. Tuh. Ya, susah nggak tuh? Susah ya. Kegiatan manusia itu kan ya ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Ya. Termasuk yang nggak manfaat ya kita kalau lagi duduk misalnya gitu. Gendang-gendang gitu, itu nggak manfaat gitu. Ya. Seandainya tuh tangan kita gerakannya kita buat ngetik, buat ngebet buku, itu manfaat tuh. Ya kadang-kadang pagi-pagi sambil mainin burung tuh gitu. Apa manfaatnya? Ya, kiu gitu, layan manfaat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza sa'ala ahadukum rabbah mas'alatan, ya, fata'riful ijabah atau fatu'raful ijabah. Kemudian ketika kita minta terus diijabah sama Allah, falyakul, hendaklah mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah kasih saya motor ya Allah, dapat motor. Nah doa tuh alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man abta'a anhu, siapa orang yang terlambat atau belum diijabah doanya, falyakul alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Contoh misalnya kita doa, ya Allah semoga engkau kasih saya keturunan, ya Allah kasih saya anak, ya Allah kasih saya anak yang soleh. Udah nikah setahun belum punya anak, ditanya sama teman kita, gimana? Udah ngisi belum ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Cukup udah, nggak usah nanya lagi. Ngapa itu tandanya? Udah, berarti belum dikasih. Jangan pakai nanya. Apalagi sok-sok ngajarin dah. Ya, begini caranya. Lu ngadep barat kiblat tuh. Kata temennya, emang lu udah pernah? Belum sih. Tapi belum kawin sok-sok ngajarin punya anak tuh ya. Yang namanya punya anak ya, itu rezeki. Ingat, rezeki. Ya. Memang kayaknya diusahain.
Tapi ujung-ujungnya terserah Allah. Bikinnya ya itu ya kewajiban kita. Tapi adapun hasilnya terserah siapa? Allah. Allah sudah catat niat kita. Kalau kita pengen punya anak, biar girangin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke-10 adab berdoa yang terakhir. Wahwal adabul batin, yaitu adab batin. Nah ini yang paling penting nih ya. Wahwal aslu fil ijabah, dan inilah pokoknya orang berdoa. Jadi kalau orang pengen diijabah sama Allah, nah ini intinya. Ya. Apa itu? Yang pertama at-taubah, tobat kita. Kalau pengen diijabah doa kita nomor 1 tobat. Ya. Yang kedua raddul madzalim, balikin segala kezaliman atau harta yang kita ambil bukan pada haknya. Ngutang sama orang bayar, tuh raddul madzalim. Pernah nyolong mangga orang minta kehalalan, tuh Pak Haji, dulu saya masa kecil pernah nyolong mangga Pak Haji. Pak Haji redo enggak? Iya saya halalin, ya udah halal tuh. Raddul madzalim. Wal iqbal Allah azza wa jalla bikunhil himmah, dan menghadap kepada Allah dengan segenap himmah, dengan sepenuh ya himmah. Tuh. Kalau bahasa kita fokus. Ya, fokus. Tuh. Fadzalika huwa sabab al-qarib fil ijabah, dan itu merupakan sebab yang paling dekat doa diijabah. Ya. Nah, jadi ngomongin tadi tuh, doakan kudu ngadep kiblat. Kan sunnahnya begitu. Ya. Tapi kadang Nabi juga doanya enggak ngadep kiblat. Ya. Pernah kita ditanya gitu, Ustadz, kita kan habis sholat jadi imam kan ngadep kanan ya, ngadep utara kalau kita. Itu kan kita doa nggak ngadep kiblat. Kan kata Ustadz doa ngadep kiblat. Apa kita berbalik ke sono? Enggak. Nabi ya enggak selamanya berdoa menghadap kiblat. Kenapa? Menunjukkan bahwa itu sunnah. Suatu hari Nabi lagi duduk bersama kaumnya. Faja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang kepada baginda Rasul. Ya, tuh. Ngapa ini orang? Ini orang ya berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yasqina." Berdoalah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar kami diturunin air hujan. Ya. Jadi ini orang datang dari kampung, tempat yang jauh, minta sama Rasul, "Ya Rasulullah, kampung kami kering ya Allah, ya Rasulullah, tolong doain biar hujan." Kemudian apa? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Nah ini dia, Nabi lagi di atas mimbar. Nabi lagi di mana? Lagi khotib Jumat. Ada orang langsung minta doa sama Nabi. Tuh. Nabi lagi ngadep siapa itu? Jamaah. Ngadep kiblat gak? Enggak. Kemudian Nabi berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kaum ini." Fataghammayat as-sama. Ya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Mendung. Wa mutirna. Nah, tuh dikasih hujan tuh kampung itu. Hatta makadar rajul yasil ila mandilihi, ketika itu hujan dia sampai ke rumahnya, falam tazal tumtaru ila jum'ah al-muqbilah. Itu air hujan dari Jumat yang tadi Nabi khotib sampai Jumat berikutnya enggak berhenti-berhenti. Ya. Dari Jumat Nabi khutbah sampai Jumat depan enggak berhenti-berhenti air hujannya. Allah, gimana tuh kira-kira? Kalau Jakarta sampai lantai 2 nih. Mau jaga ini kerendam lantai 1 seminggu hujan. Di sini hujan berapa hari sampai banjir dalam? Sehari udah banjir, lah seminggu ini. Allah. Ingat ya, nikmat kalau kebanyakan bukan nikmat. Nikmat. Bedanya nikmat, kalau nikmat itu keburukan. Ya. Jadi apapun kalau lebih kagak enak, bener gak? Minum teh, gula kurang nggak manis. Gulanya lebih kemanisan. Ya. Pedas, nggak ada pedasnya nggak enak. Kepedasan nggak enak. Yang penting sedang-sedang aja. Ya. Hidung mancung, bagus. Kemancungan. Repot kayak burung pelatuk tuh gitu. Pesek, belesap ke dalam kagak enak gitu. Yang sedang-sedang aja. Hujan turun sampai Jumat berikutnya. Faqama dzalikar rajul aw ghairuhu. Kemudian tuh laki-laki datang lagi ke Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah,
betul yang kau doakan, hujan di kampung kami, tapi seminggu enggak reda-reda, itu kambing kami, hewan kami, rumah kami pada rusak dan mati. Ya Rasul, doain lagi deh ya Rasul, biar berhenti ya Rasul tuh. Apa kata Rasul? Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh, bareng-bareng. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar aja ya Allah, jangan di situ hujannya. Nah, ini doa nih kalau kita lagi ada acara ya tuh. Lagi ada acara Maulid, nggak pengen hujan di sini, cuman emang Allah takdirin hujan, mendung nggak tuh, udah doanya itu hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitaran aja kebagusan tuh ya. Apalagi Mampang, di Jati Padang jangan ya Allah tuh hawalaina wala alaina tuh doanya. Ya, faja'ala sahab yang yataqatta haulal Madinah. Nah, setelah Nabi doa itu awan-awan itu yataqatta, saling ya terputus-putus, pecah-pecah. Jadi enggak nyambung lagi awan, pisah-pisah itu. Wala yumtir ahlal Madinah. Nah, kemudian ya hal tersebut tidak membuat lagi ya menghujani daripada penduduk kota tersebut tuh ya. Subhanallah. Jadi pelajarannya tadi nggak selamanya doa itu mesti menghadap kiblat. Ya. Pelajaran bahwa kita jangan saklek lah, jangan apa tuh saklek. Ustadz dah ngajarin gua udah ngadap kiblat, dia juga ngadap kiblat. Nah ini namanya orang saklek, ilmunya cuman itu doang. Ya. Kalau kita diajarin ilmu sama guru kita, ya nih baca ini, terus guru kita nggak ngamalin itu, bukan berarti guru nggak ngamalin, bisa jadi amalannya beda. Karena amalannya murid beda sama amalannya guru. Amalan pekerja beda sama amalan guru. Ya. Pekerja amalannya ini, guru amalannya ini, jangan disamain. Gitu. Aneh kerjanya tiap hari ngapain? Depan laptop, ngajar, baca kitab, udah. Ente jangan ikut-ikutan. Depan laptop ngajar siapa? Beda makom ya tuh. Ente kerja nyari duit, itulah makom ente, itu wiridan ente. Jelas, kecuali ente udah kayak aneh ngajar silahkan tuh ya. Soalnya kalau aneh depan laptop duduk ngajar rezeki nyamperin. Ya kalau ente duduk depan laptop ngajarin siapa? Rezeki juga kagak nyamperin tuh ya. Tuh kecuali ente jualan online lah depan laptop silahkan tuh ya. Jelas. Nah itulah pembahasan kita pada malam hari ini, penutup daripada pembahasan tentang masalah berdoa. Cuman terakhir ada kisah di sini. Fa yurwa an Ka'bil ahbar. Nah, yang perempuan nyiapin makanan dah biarin aku. Diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar, ini salah seorang ulama ya. Kalau enggak salah sahabi. Ya. Annahu qala asaban nas qahtun syadid ala ahli Musa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab al-Ahbar, sahabat Rasulullah, suatu hari orang-orang di zaman Nabi Musa itu mengalami paceklik yang sangat besar, yang luar biasa di zaman Nabi Musa. Fakharaja Musa bi Bani Israil yastasqi bihim, ya. Falam yasqau hatta kharaja salasa marrah. Lam yasqau. Nah, kemudian Nabi Musa bersama Bani Israil itu istisqa, berdoa, memohon turun hujan, ya. Tapi enggak turun. Sampai 3 kali berdoa enggak turun. Nabi Musa nih kalimullah, orang yang bisa bicara sama Allah, berdoa enggak turun hujan. Nabi loh ini. Ya. Orang yang maksum, terjaga dari enggak mungkin Nabi maksiat. Kenapa kok doanya enggak dikabul? Padahal udah enggak maksiat itu. Kemudian fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Kemudian Allah kasih tahu Nabi Musa, ya, inni la astajibu lak wala liman ma'ak wa fikum namam. Ya Musa, aneh enggak gobul doa ente dan doa-doa orang-orang yang bersama ente gara-gara di kalangan ente itu, di rombongan ente ada tukang adu domba. Ada tukang adu domba. Faqala Musa, ya Rabb, wa man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Ya Allah, kasih tahu saya ya Allah, siapa tuh yang tukang adu domba biar kita usir dia dari kami. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, ya Musa anhaakum anin namimah wa akun namam. Ya Musa,
Aneh kan ngelarang adu domba. Lah kenapa aneh jadi pengadu domba ya Musa tuh kata Allah. Luar biasa itu. Kalau aneh kasih tahu berarti aneh apa? Ngadu domba ente apa sih itu? Ajib ya. Allah. Ya. Faqala Musa li bani Israil, tubu ila rabbikum. Ya, bi ajmaikum anin namimah. Wahai bani Israil, tobatlah kalian seluruhnya dari dosa namimah. Ketika tobat fatabu fa arsalallahu alaihim al-ghaith. Maka Allah turunkan hujan. Tuh ya. Jelas ya. Jadi namimah begitu, adu domba. Hamdi ada yang ngomongin ente, katanya sih ente kalau ngaji kadang-kadang begini-gini. Siapa yang ngomong Ustaz? Yang ngomong dia, Firman. Wah, namanya apa tuh? Ngadu domba. Kalau emang kita mau ngasih tahu kekurangan orang, ditanya siapa yang ngomong? Ada dah, gitu aja jawabnya udah. Ada, pokoknya ada gitu. Yang penting pokoknya antum berubah dah. Jadi jangan begitu lagi. Nggak ada mau tanya siapa orangnya. Ya udah, yang penting kan ente udah tahu nih sekarang nih, ente kurangnya apa, salahnya apa, ya udah. Ya udah ya, insya Allah aneh kerjain dah ya. Tapi siapa orangnya gitu lagi. Terus aja tuh. Itu namanya apa tuh? Kalau dikasih tahu fulan misalnya, namanya adu. Sekarang nggak usah jauh-jauh, yang ngadu domba kadang-kadang murid. Yang ngadu domba siapa? Murid. Ngaji di sini, dia ngaji di sono. Dua taklim dia ngaji. Ya. Dia ngaji di sono, dia dengar kata Ustadz yang ono. Jangan ngaji Masjid Paris. Di Wahabi dia. Di ngaji sama aneh si fulan. Guru kata Ustadz yang ono, antum Wahabi katanya, kita nggak boleh ngaji sama antum. Wah, yang bener kata dia. Iya bener, kemarin aneh ada screenshotannya juga, kemarin ada rekam juga tuh. Namanya betul. Siapa yang biasa begitu? Murid. Ya. Jelas paham? Maka cukup kasih tahu kontennya aja. Ya. Guru ada yang ngomong begini tentang antum, bener antum begitu. Oh enggak, oh iya udah, cukup deh guru. Gitu selesai. Jelas ya. Ya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah ya. Jangan sampai kita jadi murid yang mengadu domba. Itu pernah terjadi di zaman Imam Suyuti dengan Imam Sakhawi. Imam Suyuti, Imam Sakhawi muasir fi zamani. Ulama yang sezaman. Al-Imam Suyuti min ahli hadis. Allafahul kitab Tadribur Rawi. Beliau karang kitab Tadribur ahli hadis. Imam Sakhawi kadzalik min ahli hadis. Beliau karang Qaulul Badi fi shalat ala Nabi Syafi'i. Punya murid tukang adu domba. Pas ngaji di sini, nih, Imam Suyuti, kata Imam Sakhawi ente plagiator katanya. Kalau ngarang kitab itu nyontek-nyontek kitab orang. Imam Suyuti kesel, dia karang kitab. Yang kitab itu ngebalas perkataannya Imam Sakhawi. Diadu lagi sama muridnya lagi. Imam Sakhawi, Imam Suyuti ngarang kitab tuh. Kitab apaan? Kitab ngebalas ngerot kalam antum. Oh iya, aneh karang lagi kitab tuh. Main karangan kitab tuh, main serang-serangan tuh. Akhirnya Imam Suyuti mengalah. Udah dah, ngajar pada ribut ini. Gue berhenti ngajar Imam Suyuti tuh. Berhenti ngajar. Aneh mau perpus aja dah, aneh mau ibadah aja khalwat. Udah. Imam Suyuti di akhir zamannya gara-gara murid-muridnya pada jadi tukang adu domba, dia ngajar dia fokus di mana? Perpus. Kakaknya. Itu saking bahayanya namimah. Makanya ya omongan tuh dua, kalau nggak jujur bohong itu ya. Yang kata Imam Syafi'i kemarin ya, datang laki-laki ke Imam Syafi'i, kata ini orang, ya Syafi'i, ada si fulan ngomongin jelek tentang antum. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, in kunta shadiqan fa anta namam. Kalau ente bener, ente jujur, ente tukang adu domba. In kunta kadziban fa anta kadzdzab. Kalau ente berdusta atas omongan ente pendusta. Jadi serba salah. Udah nggak usah kasih tahu siapa yang ngomong. Yang penting ada yang bilang begitu. Kalau memang itu teguran buat kita, rubah. Kalau emang bukan, udah jangan digubris siapa yang ngomong dan jangan perlu tahu. Bisa jadi itu kesalahan yang menyampaikan berita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan diri kita, Allah jaga, Allah lindungi kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أحسن أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا